Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya, Abah Gusli selalu mengajak untuk seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah kita untuk terlebih dahulu menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, sesuai dengan yang ada di judul pada video ini, yaitu induknya Al-Fatihah untuk menyelesaikan segala hajat. Mungkin saudaraku selama ini sudah melaksanakan yang namanya ibadah atau ikhtiar, yang mungkin saat ini sedang memiliki hajat, menjual aset tidak laku-laku, memiliki hutang juga tidak lunas, yang punya usaha juga macet, yang hidupnya serba berkekurangan, hanya bisa melihat saja tetangganya punya mobil yang mewah, punya rumah yang megah dan sebagainya. Tapi apa daya, inilah ketentuan hidup. Di satu sisi kita pun sudah berjuang mati-matian dengan segala cara, namun faktanya belum juga terkabul atau terwujud ya. Jadi sedikit motivasi dari Abah, saudaraku semuanya, jangan pernah untuk berputus asa ya. Jangan pernah untuk berputus asa, jangan pernah untuk mengeluh, apalagi protes. Protesnya bagaimana, Abah? Saya sudah melaksanakan amalan ini, tapi belum juga dikabulkan. Saya masih mengamalkan amalan itu, tapi juga belum terwujud. Ingat, dalam satu doa, dalam satu keinginan, semakin saudaraku berharap, itu kecil kemungkinan itu akan terwujud. Jadi kalau kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kita berharap apapun. Kenapa? Pada hakikatnya Allah Maha tahu. Ada hal-hal suatu kebaikan yang tidak kita ketahui di luar nyata Allah itu sendiri. Jangan justru kita malah mengeluh, mengumpat dan sebagainya. Ini malah menimbulkan berpotensi gugur. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berikan, niatkan itu hanya ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. Selebihnya serahkan saja kepada Allah. Nah, namun begitu tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini, dari hasil yang sudah didapatkan saudara kita di luar sana, termasuk Abah Gusli pribadi sampai detik ini masih menggunakan metode dalam video ini, yaitu apa? Mewujudkan harapan, angan-angan, cita-cita, suatu impian untuk bisa menjadi kenyataan secara cepat tentunya. Tapi itu lagi, dasarnya satu, harus yakin dan ikhlas. Nah, mungkin dari beberapa video sebelumnya ini berbeda saudaraku, yang mana di sini Abah akan mengajarkan ibunya Al-Fatihah yang nantinya bisa saudaraku simak hingga selesai, supaya apa menjadi hajat keinginan saudaraku saat ini bisa terselesaikan. Baik itu untuk masalah jodoh, pil, uwil, asmara, hubungan, ya, negosiasi, berbisnis, jual beli, hutang piutang, sakit, masalah penyakit medis, masalah keuangan, hutang piutang dan sebagainya. Masih banyak lagi yang tidak mungkin Abah Gusli sebutkan satu persatu. Ya, baiklah saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi Abah langsung saja ke poin-poinnya. Namun begitu, alangkah lebih baiknya sebelum Abah Gusli lanjutkan, khususnya untuk para pendatang baru yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini, untuk supaya nantinya dalam mengamalkan ini bisa lebih menjadikan suatu berkah, lebih mustajab, lebih bermanfaat. Dan Abah doakan untuk siapapun, khususnya para pendatang baru yang sekarang atau saat ini, langsung menekan tombol subscribe di bawah video ini, yang langsung menekan tombol loncengnya di bawah video ini, dan membagikan video ini minimal ke 10 orang saudara atau sahabatmu. Abah doakan tidak lebih dari 3 hari apa yang menjadi hajat saudaraku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah saudaraku, jadi langkah pertama
yang harus kita lakukan adalah baca surah Al-Fatihah itu tidak harus sampai selesai. Di saat kita memiliki hajat, katakanlah begini, saya menginginkan saat ini, saya katakanlah memiliki amanah, itu nilainya 300 juta. Berarti kita harus mencari uang lebih yang nilainya 500 juta supaya tidak habis untuk membayar amanah itu saja. Artinya kalau saya memiliki tanggung jawab 300 juta, berarti saya harus mintanya 500. Supaya apa? Yang 300 untuk menyelesaikan amanah, yang 200 untuk modal di kemudian hari. Begitu caranya. Nah, baiklah, simak baik-baik video ini hingga selesai ya. Jadi kalau kita tidak memiliki hajat seperti itu, yang harus kita baca awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebagai pembuka kuncinya Ibu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca di awal. Kemudian dilanjutkan dengan ayat atau surah Al-Fatihah dari ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah saudaraku sampai pada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, saudaraku berhenti, stop sampai di situ. Lalu tarik napas. Kemudian tahan. Bayangkan objeknya sesuai yang Abah contohkan tadi. Sedang memiliki amanah 300 juta. Bayangkan saja dalam bayangan saudara-saudaraku itu menimbulkan atau menjadikan suatu objek dalam bayangan sambil menjamkan mata sambil menahan napas tadi, membayangkan uang itu nilainya ada di depan kita 500 juta. Setelah itu ucapkan dalam hati, ya Allah, berikan aku uang tunai senilai 500 juta untuk menyelesaikan semua amanahku dan untuk modal hidupku. Itu ya. Sambil membayangkan uangnya itu, sambil mengucapkan itu, kemudian lepaskan napas. Lalu ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu ucapkan lagi, saya tidak akan melanjutkan bacaan surah Al-Fatihah ini jika hajat saya belum terkabul. Ya. Atau bisa juga, saya tidak akan melanjutkan bacaan ibunya Al-Fatihah ini jika hajat saya belum terkabul. Boleh. Itu kalau bicara masalah uang ya. Lalu bagaimana kalau saya ingin memiliki pacar, ingin punya suami atau punya istri? Ya sama. Objek uang 500 juta tadi bayangkan dengan wujud orang yang kita tuju. Lalu ucapkan doanya. Kalau kita memiliki keinginan punya mobil Pajero, atau mobil Hyundai, atau mobil sedan Lamborghini, pengen punya rumah yang megah, ya bayangkan saja objeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tarik nafas. Bayangkan objeknya sambil menjamkan mata itu seakan-akan mobil Pajero atau apapun, atau rumah megah yang kita inginkan itu. Tapi satu keinginan. Kalau mobil saja, kalau rumah saja, kalau wanita saja, kalau duit saja. Satu saja, jangan semuanya dibayangkan. Nah, bayangkan objeknya, bentuknya. Kalau sudah rasa jelas, sampaikan hajat atau keinginanmu kepada Allah. Nah, setelah itu lepaskan napas. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itu sudah diucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dilanjutkan dengan sampaikan juga, ucapkan juga, saya tidak akan melanjutkan bacaan ibunya dari Al-Fatihah ini jika hajat saya belum terkabul. Sudah sampai ke situ. Nah, caranya bagaimana? Nanti pada saatnya, entah berapa jam, berapa hari, berapa bulan kemudian itu sudah terkabul. Jangan lupa saudaraku, supaya nantinya tidak hilang sia-sia, tidak mubazir, dan itu menjadi keberkahan yang abadi untuk kita. Lanjutkan dengan membaca terusannya dari Al-Fatihah tadi. Caranya bagaimana? Sama. Kita tadi membaca pada bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian sekarang kita tugasnya membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wabarakatuh. Tarik nafas. Bayangkan harta, wanita, ataupun benda yang sudah kalian miliki dari kabul Allah tadi. Kemudian ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah atas segala anugerah dan karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada aku. Begitu untuk menutupnya. Itu dibaca setelah nanti hajatnya terkabul, saudaraku. Ya. Jadi, kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana proses pelaksanaannya, jamnya, waktunya, dan berapa lama Abah? Lebih bagusnya itu sebanyak mungkin dibaca. Mau siang boleh, mau malam boleh. Tapi waktu ada mustajab adalah waktu tengah sepertiga malam. Itu paling bagus, paling cepat doa kita diijabah oleh Allah. Tapi kapan boleh? Mau 5 kali boleh, 1 kali boleh, 100 kali boleh, 1000 kali pun boleh. Itu diucapkan seperti itu. Ya. Dengan satu catatan. Bangun rasa keyakinanmu dan ikhlaskan. Niatkan semata-mata ini semuanya karena Allah. Berserah dirinya kepada Allah. Dan ingat, selama dalam kita berproses, jangan sekali-kali mengeluh atau protes. Nah, itu malah berpotensi gugur, saudaraku. Ini sebenarnya faktor kendalanya yang sering terjadi selama ini. Terus kalau lamanya sampai berapa lama, Abah? Lebih bagus sesuaikan dengan nilai usia atau umur. Katakanlah, kalau umur saya 37 tahun, Abah, lakukan proses seperti ini selama 37 malam. Nah, kalau umur saya 61 tahun, Abah, baca atau lakukan proses seperti ini selama 61 malam atau 61 hari berturut-turut. Sesuaikan dengan umur. Kalau umur saya 26, ya baca sebanyak 26 hari atau 26 malam. Tapi biasanya, saudaraku, ini dari fakta real yang sudah terjadi. Kisah nyatanya tidak sampai habis daripada hitungan usia kita, biasanya sudah terwujud. Boleh dites, boleh dibuktikan. Dengan satu catatan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah protes, dan ikuti apa yang sudah saudaraku dengar dari audio pesan Abah ini, ya. Baiklah, Abah rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada salah penyampaian kata atau ucapan yang mungkin kurang berkenan di hati saudaraku semuanya. Dan khusus untuk yang berkonsultasi masalah jual beli, masalah aset, masalah rumah tangga, penyakit, jodoh, bisnis, hutang piutang, lumrah rezeki, jabatan dan sebagainya, bisa saudaraku berkonsultasi langsung secara gratis. Itu nomor WA-nya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Saudaraku bisa menghubungi nomor itu dan sifatnya semuanya gratis untuk konsultasi, ya. Tapi ingat, Abah akan memprioritaskan untuk orang-orang yang konsultasinya dikedepankan adab atau etikanya dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri atas nama siapa dan dari mana asalnya. Kemudian sampaikan apa yang menjadi hajatnya, ditulis saja, diketik saja. Nanti insya Allah pasti dibalas satu persatu, walaupun banyak banget chat yang masuk. Untuk yang itu pasti Abah prioritaskan. Tapi kalau tidak mengucapkan salam, apalagi tidak memperkenalkan diri, tidak menyebutkan hajatnya, mohon maaf kalau itu tidak Abah respon. Itu sedikit nyaman dari Abah. Terima kasih atas waktunya, telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.